Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diana Husti Kamila dengan NIM 2106 0244. Saya berasal dari kelas A2 PGSD 2021. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Bapak Deden Herdiana Altaf Tajani. Adapun pengertian manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan refleksi yang dilakukan untuk menentukan pencapaian tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manajemen adalah merupakan sebuah ilmu yang tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan yaitu manajemen adalah proses di mana sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia yang yang terdiri dari berbagai macam tujuan dengan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Lalu kemudian berlanjut kepada unsur manajemen. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada material sebagai bahan atau objek, yang ketiga ada mesin sebagai alat untuk mempermudah, lalu yang keempat ada uang, lalu yang kelima ada metode atau dapat disebut dengan cara untuk mengerjakannya. Lalu yang terakhir ada market. Adapun aspek dalam manajemen, yang pertama ada perencanaan, meliputi tujuan, kebijakan, dan program. Lalu yang kedua ada perorganisasian, yang meliputi struktur dan pembagian tugas. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan, yang meliputi proses kepemimpinan. Lalu yang keempat ada evaluasi, yang berisi mengukur atau mengevaluasi. Adapun di dalamnya ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan ini memiliki arti sebuah kemampuan untuk menggerakkan atau melaksanakan suatu hal agar berjalan secara efektif dan efisien. Adapun unsur kepemimpinan, yang pertama ada siapa pemimpinnya, kedua siapa yang dipimpin, yang ketiga adalah kegiatan pencapaian tujuan, lalu yang keempat adalah tujuan atau target yang akan dicapainya. Lalu poin selanjutnya ada fungsi pemimpin tersebut. Yang pertama adalah mampu menciptakan suasana yang kondusif. Lalu yang kedua mampu mengorganisasi. Lalu yang ketiga mampu menetapkan prosedur kerja pada bidang yang dibentuk. Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Lalu yang kelima adalah mampu mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan secara umum. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter atau biasa disebut sebagai pemimpin yang diktator. Lalu yang kedua ada kepemimpinan laissez. Yang ketiga ada kepemimpinan demokratik. Lalu yang keempat ada demokratisme. Yang selanjutnya adalah manajemen implementasi kurikulum. Manajemen untuk implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses mengelola atau menangani semua sumber daya pendidikan, baik individu, kelompok, maupun sumber daya lainnya, yang memungkinkan terjadi proses terjadinya tujuan dan isi kurikulum itu ke dalam proses pembelajaran sekolah. Implementasi kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses perumpamaan gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang dimuat di dalam suatu kurikulum. Adapun prinsip
kurikulum implementasi. Yang pertama ada prinsip relevansi, lalu yang kedua ada prinsip fleksibilitas, lalu yang ketiga ada prinsip kontinuitas, lalu yang keempat ada prinsip efisiensi, lalu yang kelima ada prinsip efektivitas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip implementasi. Implementasi kurikulum adalah proses yang kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, ketersediaan dan fasilitas perangkat pembelajaran dan sumber daya manusia dapat sejauh mana kurikulum dapat diimplementasikan. Lalu yang kedua ada komitmen pemangku kepentingan, yang mana dukungan dari semua pihak terkait termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Lalu yang ketiga kurikulum yang relevan. Kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pengembangan zaman akan lebih mudah diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada pelatihan guru, yang mana guru perlu memiliki pendalaman yang cukup dan berkemampuan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Adapun faktor yang menghambat, yang pertama ketidaksesuaian dengan konteks lokal, lalu yang kedua ada perubahan kebiasaan, ketiga ada relevansi guru, lalu yang keempat ada kurangnya sumber daya, kelima ada kurangnya koordinasi, lalu yang keenam perubahan dalam kepemimpinan. Kemudian selanjutnya ada pendekatan dan model implementasi kurikulum. Yang pertama ada pendekatan mata pembelajaran, lalu yang kedua ada pendekatan interdisiplin, lalu yang ketiga ada pendekatan interretil, lalu yang keempat ada pendekatan rekonstruksionisme. Adapun model dalam implementasi kurikulum, yang pertama ada model fidelity, lalu yang ketiga ada model adaptif, lalu yang ketiga ada model enhancement. Lalu selanjutnya adalah pihak yang terikat dalam implementasi kurikulum. Yang pertama pakar ilmu pendidikan, kedua ahli kurikulum, ketiga supervisor, lalu yang keempat sekolah, kelima kepala sekolah, keenam guru, ketujuh siswa, kedelapan orang tua, lalu terakhir adalah masyarakat. Kemudian ada tahap-tahap implementasi. Yang pertama tahap perencanaan. Terdapat visi dan misi dalam suatu pendidikan. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan misi-misi, lalu menentukan strategi, kebijakan, pengertian, prosedur, metode, sistem, anggaran dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang mana mengoptimalisasikan perencanaan dengan didukung berbagai teknik dan alat yang digunakan pihak-pihak yang terkait, waktu perencanaan dan tugas serta tanggung jawab semuanya. Lalu yang ketiga ada tahap evaluasi, yang mana proses ini menilai sesuatu dengan berdasarkan konteks yang terdiri dari kemampuan guru pada saat implementasi terjadi. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila masih banyak kekurangan atau materi yang tidak lengkap. Untuk selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.